Assalamualaikum Sobat Inspira, apa kabar? Semoga baik ya. Bersama saya Ajeng Kurnia Putri, dalam beberapa menit ke depan akan mengulas informasi terupdate dalam program News Minute. Berita pertama datang dari Komisi 1 DPRD Jawa Barat yang menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika serta Komisi Penyiaran Indonesia Daerah gelar workshop bertajuk pengawasan pemberitaan penyiaran dan kampanye pemilu pada Jumat 8 Desember 2023 kemarin di Sari After Kamboti Hotel. Lembaga penyiaran memiliki peran besar dalam mengedukasi masyarakat. Kegiatan workshop ini pun digelar untuk mengingatkan media penyiaran agar memberikan berita secara transparan dan objektif. Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat Rafael Situmorang menggaungkan media massa untuk menjunjung tinggi netralitas dan independensi di masa kampanye ini. Media massa kan menceritakan isi siaran yang akan disuguhkan masyarakat memakai informasi itu untuk menjadikan referensi. Kalau menurut saya berita-beritanya tidak objektif kan kasihan masyarakat. Masyarakat diperlukan pasokan berita yang objektif, konkret dan benar. Media pers merupakan pilar dalam menangkal kebohongan dan mengklarifikasi kebenaran. Literasi media sangat penting di tengah mudahnya akses informasi kini. Hal tersebut disampaikan pula oleh Sekretaris Diskominfo Jabar Agi Agung Galuh Purwa. Keberadaan Jabar Sabar Fox ini menjadi salah satu kanal yang bisa diakses oleh masyarakat untuk validasi apabila ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi dan diklarifikasi terkait berita hoax. Sementara itu, KPID Jabar mengajak masyarakat agar ikut berpartisipasi dengan mengawasi berbagai konten siaran yang ditayangkan di lembaga penyiaran di masa politik ini. Ketua KPID Jawa Barat, Dr. Adiana Slamet menegaskan bahwa lembaga penyiaran harus netral dan ikut mendorong dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memilih nanti. Maka dari itu, kualitas pemberitaan dibutuhkan dengan menjunjung netralitas dan objektif. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, tim Inspira TV melaporkan. Semangat dukungan Palestina terus bergelora. Aksi bela Palestina kembali digelar pada Minggu kemarin. Di Gedung Sate Kota Bandung, aksi ini dipenuhi dengan antusias dan semangat dari masyarakat Indonesia yang masih terus mendukung Palestina. Aliansi Masyarakat Jawa Barat Peduli Palestina kembali menggelar aksi bela Palestina di Gedung Sate Kota Bandung. Kali ini aksi ditujukan sebagai bentuk protes masyarakat Jawa Barat atas kegagalan Dewan PBB dalam mengakhiri perang di Palestina. Diketahui rencana pemberhentian perang di Palestina digagalkan oleh hak veto dari Amerika. Maka dari itu, Minggu pagi di Gedung Sate penuh dengan gaungan orasi dari para tokoh-tokoh organisasi ternama di Jawa Barat. Mereka terus membakar semangat para pengunjung untuk tidak berhenti mendukung hingga berdonasi bagi rakyat Palestina. Presidium AMJP 2 Ustadz Renul Balad mengungkapkan tujuan dan harapan dari digelarnya aksi bela Palestina ini untuk menggaungkan bentuk peduli masyarakat Jawa Barat. Ya, yang pertama itu kita mengingatkan kepada seluruh masyarakat di Indonesia supaya peduli dengan masyarakat di Palestina sana dan juga meminta kepada Zionis Israel untuk tidak melakukan genosida atau pembumihangusan masyarakat di Palestina sana. Ustadz Hamid Bukhairi selaku koordinator lapangan mengingatkan kepada kita semua dengan berlinang air mata untuk tidak berhenti mendukung Palestina. Kami sampaikan untuk saudara-saudara kami di Palestina, jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa sendiri, karena saudara-saudara kalian, yaitu kami di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, akan terus memberikan dukungan, baik moral, material, bahkan nyawa untuk kemerdekaan rakyat Palestina. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, tim Inspira TV melaporkan. Ribuan pemuda Kota Bandung deklarasikan dukungan kepada paslon nomor urut 3, Ganjar Mahfud MD yang dinilai memiliki rekam jejak bagus di mata generasi muda. Puluhan generasi muda dari berbagai perguruan tinggi terlihat begitu antusias hadiri kegiatan bertajuk Indo Synchronized Line
Sinergi untuk Dunia yang digagas oleh Kapija 21 yang digelar di Gedung Merdeka pada Sabtu kemarin. Berinteraksi dengan masyarakat negara sahabat dengan tujuan membangun sumber daya manusia serta meningkatkan pemahaman sosial dan budaya antar negara. Menjadi pengalaman baru bagi para peserta yang hadir dari kalangan mahasiswa dengan berbagai jurusan di beberapa perguruan tinggi, pejabat, serta staf dari berbagai kementerian, pemerintah daerah, guru, dokter, pengacara, pelaku bisnis, jurnalis, anggota parlemen, dan para pendiri organisasi nirlaba. Konferensi ini akan memberikan informasi tentang apa sih ASEAN, apa sih Indonesia Emas. Jadi akan dihadiri oleh beberapa Bapak Ibu yang memiliki kepakaran terkait Indonesia Emas dan Glory ASEAN. Seperti yang tadi dari Kementerian Luar Negeri, besok kita akan mendapat sharing session dari Bappenas dan juga dari SDM dan juga ada penyemangat dari Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ada beberapa masukan-masukan juga dari Kantor Sekretariat Kabinet, dari Sekretariat Presiden, Sekretariat Negara, dan kementerian yang terhubung dengan kegiatan kali ini. Kegiatan konferensi Generasi Emas pada kesempatan tersebut mengangkat tema beberapa isu terkait kebudayaan, peningkatan kompetensi SDM, kepemimpinan, kepedulian dan hubungan internasional, dan peran-peran strategis di masa depan. Di tempat terpisah di Gedung Sate atau Gedung Provinsi Jawa Barat pada hari ketiga, terdapat beragam rangkaian acara, mulai dari parade budaya, menanam pohon hingga sosialisasi ekoenzim. Dalam rangkaian acara tersebut, mahasiswa diberikan edukasi terkait kualitas air, filter udara, pestisida alami, pupuk organik, hingga efek rumah kaca. Dari Kota Bandung, tim Inspira TV melaporkan. Memasuki masa kampanye, Panitia Pengawas Kecamatan atau Panwascam Bandung Wetan secara masif melakukan sosialisasi pengawasan pemilu kepada masyarakat. Untuk lebih mengoptimalkan jalannya pemilu 2024 mendatang, Panitia Pengawas Kecamatan Bandung Wetan atau Panwascam menggelar kegiatan RDK Publikasi dan Dokumentasi, pengawasan masa logistik dan masa kampanye di kantor Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Gemisa Putri menyampaikan, salah satu yang gencar dilakukan yakni proses pengawasan distribusi logistik di Kecamatan Bawet agar aman dan sesuai aturan. Yang dimana di situ kita juga memberikan space kepada PPK untuk menjelaskan juga gimana alurnya agar masyarakat juga tidak ada kekhawatiran untuk itu gitu ya. Jadi salah satu upaya kami ya dengan mengadakan acara atau giat sosialisasi partisipatif untuk masyarakat khususnya di Bandung Wetan. Di samping itu, pengadaan logistik pemilu menjadi hal terpenting yang harus dikawal. Hal itu diakui Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Pemilu, Emil Miraj. Dipaparkannya secara teknis pihaknya memperkuat sinergitas dengan berbagai pihak. Ya, maka kami perlu tetap berkoordinasi dengan pihak penyelenggara di kecamatan. Tentu kami tetap mengawal dinamika jumlah dari DPT maupun DPTB karena terkait dengan keakurasian logistik. Hal serupa juga diakui Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas, Yadi Haryanto. Ia menilai proses penyusunan daftar pemilih khusus atau DPK dan daftar pemilih tambahan atau DPTB cukup rawan. Pasalnya masyarakat yang sudah tidak memiliki hak pilihnya tidak terdaftar dalam DPT, sehingga bisa meninggalkan hak untuk suara seseorang. Kerawanan di Bandung Wetan, bukan di Bandung Wetan juga sih, hampir di semua mungkinnya di tiap pemilu itu adanya, menurut analisa kami dari Kodim Pencegahan itu ada di DPK ini, daftar pemilih khusus. Nah, kenapa itu harus diatensi sama kita? Dengan jumlah surat suara per TPS misalnya 300, DPT ya, cuma 2%, berarti cuma 6 surat suara. Kalau si DPK-nya yang datangnya banyak, itu kan bisa kerepotan juga si TPS-nya. Sementara itu, saat disinggung perihal pelanggaran di masa kampanye, Yadi memastikan masih relatif aman. Selama 10 hari masa kampanye terbuka langsung, pelanggaran atribut masih menjadi pelanggaran yang lebih banyak ditemui. Dari Kota Bandung, tim Inspira TV melaporkan. Pemprov Jabar lakukan pemutihan pajak kendaraan guna tingkatkan penghasilan pajak kendaraan. Dari sekitar 27 jutaan kendaraan, 10 juta kendaraan masih menunggak pajak.
Salah satu pemasukan bagi kas Pemprov Jabar untuk pembangunan berasal dari pajak kendaraan. Untuk itu, Pemprov Jabar melalui Badan Pendapatan Daerah terus menekan penerimaan pajak kendaraan. Menurut Sekretaris Bapenda Jabar Maulana Indra, saat ini ada sekitar 20 jutaan kendaraan bermotor di Jawa Barat. Namun, demikian hanya sekitar 10 juta kendaraan yang masih menunggak pajak. Untuk itu, Pemprov Jabar berlakukan pemutihan pajak dengan menghilangkan denda pajak dan bebas biaya balik nama kendaraan bermotor kedua. Selain itu, bagi wajib pajak yang membayar 1 bulan sebelum jatuh tempo mendapatkan diskon 2%. Begitu pula kelipatan hingga 5 bulan sebelum jatuh tempo mendapatkan 10%. Selain itu, wajib pajak yang menunggak dibebaskan denda SWDK LLZ tahun yang lewat. Untuk pemutihan tunggakan pajak, kemudian BBNKB 2, kemudian tunggakan untuk di atas 5 tahun pokoknya, kemudian tunggakan untuk jasa harja hanya dibayar 1 tahun ke depan, ke belakangnya dihapus. Kemudian di samping bebas atau pemutihan juga ada diskon. Diskon pajak ini diberikan kepada wajib pajak yang membayar pajak sebelum waktunya. Jadi kalau 1 bulan sebelum dapat relaksasi 2% pengurangan. Program pemutihan denda pajak dan bea balik nama Pemprov Jabar ini berlaku sejak 16 Oktober hingga 16 Desember 2023. Dari Kota Bandung, tim Inspira TV melaporkan. Gelaran Disnatalis ISBI Bandung ke-55 tahun yang bekerjasama dengan BBC, mahasiswa ISBI menampilkan berbagai kesenian dan budaya yang dikemas dalam bentuk arak-arakan yang digelar di Car Free Day Buah Batu, Kota Bandung pada Minggu pagi. ISBI Bandung menampilkan berbagai kesenian, yakni tarian ketuk tilu, angklung buncis, rampak kendang, tatalu percussion Budi Dalton pada gelaran Disnatalis ISBI Bandung yang ke-55. Tak hanya itu, alumni ASTI, STSI, hingga ISBI Bandung juga ikut memeriahkan gelarannya seperti sisingaan, egrang, dan arak-arakan wayang. Rangkaian acara pun digelar di tengah kemeriahan Car Free Day Buah Batu ke-12 pada Minggu pagi. Ratusan masyarakat pun terlihat begitu menikmati suguhan acara yang ditampilkan. Wakil Rektor 1 Akademik dan Kemahasiswaan Indra Ridwan mengatakan, kegiatan kesenian yang ditampilkan mahasiswa pada acara Disnatalis tersebut guna menjaga kebersamaan dan memiliki tanggung jawab kepada masyarakat dan sesama warga Buah Batu Bandung. Jadi ISBI itu memiliki tanggung jawab juga ketika kita harus bergaul dengan masyarakat. Ya, jadi ketika ada acara Car Free Day, ya ulang tahun Car Free Day ya, di Buah Batu, ISBI lokasinya di Buah Batu juga. Jadi kita sesama warga lah ya, sesama warga yang ya jalan Buah Batu kan panjang ya. Itu jadi kita harus saling memiliki. Jadi ketika mereka punya acara kita turut serta. Selain itu juga ISBI punya DS. Ya sebetulnya ini rangkaian DS juga. Kita sama-sama ulang tahun ya. Jadi kita berikan kontribusi juga kepada mereka. 1968. Jadi SMA 8. Bisa lontongan di Buah Batu. Mangga. Kita semua jadi warganya BBC. Jadi tadi kita menghadirkan kesenian yang ada di ISBI Bandung. Kita bawa pendukung 220 orang. Selain itu, gelaran Disnatalis ISBI Bandung tersebut juga diramaikan oleh 8 mahasiswa yang merupakan pertukaran pelajar dari luar negeri, seperti Ceko, Azerbaijan, Timur Leste, Australia, Ukraina, Bangladesh, dan Papua Nugini. Mereka pun ikut serta dalam meramaikan arak-arakan dengan menampilkan kesenian musik dan tari. Dari Kota Bandung, tim Inspira TV melaporkan. Berita penutup datang dari Kapija 21 selaku Ketua Umum ASEAN Japan Alumni Association for 21 Century menginisiasi sebuah acara bertajuk Indo Synchronized Line. Acara yang digelar berupa konferensi internasional generasi emas ASEAN tersebut dihadirkan karena bertepatan dengan berakhirnya keketuaan Indonesia dalam ASEAN dan makna strategis peran generasi muda untuk berperan aktif dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Ribuan pemuda Kota Bandung yang tergabung dalam Pemuda Gamal Kota Bandung deklarasikan dukungan terhadap Ganjar Mahfud. Orasi dan deklarasi dukungan generasi Z kepada paslon nomor urut 3 tersebut dilakukan di Wisma Bung Sunadewi di Jalan Ibrahim Aji, Kota Bandung.
Pemuda Kota Bandung menilai pasangan Ganjar Mahfud merupakan pasangan yang relevan bagi pemuda. Pemuda Agama Kota Bandung memilih Ganjar Mahfud karena untuk menghindari adanya isu yang sedang hangat terkait dinasti politik. Orator Pemuda Agama, Fadil Muhammad Latif ME, di pemilu 2024 ini suara generasi muda yang tergabung dalam generasi milenial dan generasi Z memiliki suara yang signifikan. Oleh karena itu, Fadil mengajak pemuda untuk memberikan suaranya demi masa depan Indonesia. Jadi hari ini akan diadakan agenda deklarasi untuk pemuda agama yang digaungkan untuk ngagama ten Bandung. Dan tujuan dari acara ini adalah bahwa pemuda itu boleh salah pilih, tidak boleh sampai salah pilih karena hak suara yang diberikan seorang pemuda adalah bagian dari masa depan negeri ini. Itu sih paling. Fadil menambahkan deklarasi mendukung Ganjar Mahfud akan digelar di seluruh kota kabupaten di Jawa Barat, bahkan di seluruh pelosok Indonesia. Sementara itu, Porta Kabayan selaku ketua pelaksana acara menegaskan, kegiatan tersebut juga dapat menjadi ajang diskusi dan sharing bagi para pemuda, jangan sampai mereka kurang memahami arti pemilu dan memilih golput. Selain itu juga jangan sampai salah memilih sosok pemimpin. Diakuinya kepedulian pemuda Kota Bandung karena ingin mendapatkan pemimpin masa depan tanpa korupsi dan nepotisme. Tidak ada sedikit pun effort atau support dari partai politik manapun, baik itu yang berkoalisi ke nomor 3 ataupun dari luar itu sama sekali tidak ada. Ini betul-betul kita swadaya, kita betul-betul dari kepedulian kita pemuda Kota Bandung yang ingin memiliki pemimpin masa depan yang berniat untuk mensejahterakan rakyat tanpa korupsi dan nepotisme. Sebagai informasi, ribuan pemuda yang tergabung dalam deklarasi Gama tersebut berasal dari berbagai komunitas serta organisasi di berbagai daerah, tidak hanya di Kota Bandung. Dengan demikian diharapkan pemilu bersih dan damai dapat terrealisasikan. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, tim Inspira TV melaporkan. Demikian Sobat Inspira berita terupdate hari ini. Saksikan informasi terupdate lainnya bersama saya Ajeng Kurnia Putri hanya di Inspira TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.